Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam materi pendidikan anti korupsi. Nah, di kesempatan ini saya akan memaparkan hal-hal yang bertemakan tentang gratifikasi. Nah, selanjutnya untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan simak slide berikut ini. Ketentuan mengenai gratifikasi. Nah, pengertian gratifikasi ada pada penjelasan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ya. Di situ dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah, gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Jadi itu kalau ketentuan gratifikasi menurut Undang-Undang Anti Korupsi. Nah, dikatakan gratifikasi dikategorikan kejahatan korupsi jika ya pasal 12B ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 99 ya sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun yang berbunyi sebagai berikut. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi itu ya. Nah, penjelasannya itu tadi yang sebagaimana saya kemukakan sebelumnya. Nah, akan menjadi pengecualian, dikecualikan ya berdasarkan pasal 12C ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 itu menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi ketika yang bersangkutan ya merasa pemberian itu sebagai gratifikasi, nah kemudian dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, meskipun itu masuk kualifikasi 12B, tapi karena dia melapor ke KPK, maka itu dikecualikan, bukan gratifikasi gitu. Nah, pasal 12C ayat 1 ya, Undang-Undang 31 tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 2001 yang berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK ya. Penjelasan aturan hukum. Jadi pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 2001 ya, itu menyatakan didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara yang paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Nah, kemudian menurut pasal 12 itu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan
untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Ya, dan hal itu bertentangan dengan kewajibannya. Nah, berikutnya, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara berlawanan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima bayaran dengan potongan atau dengan mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Gitu. Jadi menurut ketentuan pasal 12 itu tadi ya, mereka ya, para pejabat publik ini dapat dipenjara seumur hidup paling lama, paling singkat ya, itu 4 tahun, paling lama 20 tahun. Kemudian ditambahkan lagi dengan pidana denda, paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Jadi kalau ketentuan pasal 12 tersebut dilanggar, itulah sanksinya. Nah, kemudian pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, ya, padahal dia tahu atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan, padahal melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu merupakan kewajibannya. Nah, misalnya kewajibannya menerbitkan izin begitu, tapi karena atas permintaan lawan bisnis dari si pemohon izin, dia disuap agar tidak menerbitkan izin tersebut. Artinya dia tidak melakukan sesuatu sebagaimana ketentuan pasal ini. Nah, dia bisa dikualifikasikan itu karena dia menerima sesuatu tadi sehingga dikatakan gratifikasi. Ya, begitu. Kemudian pegawai negeri sebagaimana menguntungkan diri sendiri atau secara melawan hukum. Ya, artinya perbuatannya ini bertentangan dengan aturan hukum begitu ya. Dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, artinya bertentangan dengan perundang-undangan, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, ya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima bayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu yang bagi dirinya sendiri. Kemudian sanksi. Sanksi ini tertuang dalam pasal 12B ayat 2 ya, Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Jadi sebagaimana diubah atau yunto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, pidana penjara seumur hidup ya, atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 4 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Oke? Seperti yang di penjelasan tadi ya, penjelasan aturan hukum tadi itu. Jadi di sini dijelaskan bahwa bagi mereka yang melanggar ketentuan pasal 12 itu paling tidak atau minimal paling sedikit dia dihukum 4 tahun penjara ya, dan maksimal atau paling lama 20 tahun begitu. Nah, selain ketentuan hukuman pidana tadi itu, pidana penjara tadi itu ya, dia juga dikenai pidana denda. Ada hukuman ya plus-plusnya gitu kan. Nah, pidana denda paling sedikit 200 juta, paling sedikit atau minimal, dan paling banyak 1 miliar gitu. Itulah sanksi ketika melanggar ketentuan gratifikasi ya dalam tindak pidana korupsi. Oke. Nah, sekarang kita berbicara mengenai pelaporan gratifikasi. Nah, yang wajib
melaporkan gratifikasi adalah penyelenggara negara dan penyelenggara negara lainnya. Nah, penyelenggara negara yang wajib melaporkan gratifikasi adalah 1. Penyelenggara negara, 2. Pejabat negara lainnya, begitu. Nah, apa yang dimaksud dengan penyelenggara negara? Itu ada ketentuan menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 ya. Bab 2 pasal 2 itu dinyatakan penyelenggara negara meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. Ya. Karena sekarang tidak ada lembaga tertinggi negara, maka tinggal lembaga tinggi negara. Karena lembaga tertinggi negara MPR sekarang sama dengan lembaga tinggi negara lainnya, menjadi lembaga tidak ada lembaga tertinggi negara karena sistem ketatanegaraan kita telah berubah, ya. Kemudian penyelenggara negara lainnya adalah pejabat negara pada lembaga tinggi negara, kemudian menteri, gubernur, hakim. Inilah yang dimaksud dengan penyelenggara negara. Sementara pejabat negara lainnya adalah duta besar, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya, pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis. Komisaris, direksi, pejabat struktural pada BUMN dan BUMD, pimpinan Bank Indonesia, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan eselon 1, dan pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer. Kemudian pejabat negara lainnya adalah jaksa, penyidik, panitera, pengadilan, pimpinan proyek atau bendaharawan proyek. Kemudian pegawai negeri juga masuk kategori penyelenggara negara lainnya, pejabat negara lainnya, ya. Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, ya, Yunto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang wajib melaporkan gratifikasi itu wajib, ya, berarti ini mutlak harus melapor, meliputi pegawai pada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, pegawai pada lembaga kementerian, departemen, atau lembaga pemerintahan non-departemen, pegawai pada Kejaksaan Agung, pegawai pada Bank Indonesia, pimpinan dan pegawai pada sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD, provinsi dan kabupaten kota, pegawai pada perguruan tinggi, pegawai pada komisi dan badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, keputusan presiden maupun peraturan pemerintah. Yang wajib melapor lainnya adalah pimpinan pegawai pada sekretariat presiden, sekretariat wakil presiden, sekretariat kabinet, dan sekretaris militer. Pegawai pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Pegawai pada badan peradilan, ya. Anggota TNI Polri serta pegawai sipil di lingkungan TNI Polri. Selanjutnya terakhir adalah pimpinan dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah, ya, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Selanjutnya tata cara pelaporan gratifikasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pasal 12C ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 pasal 16, setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara sebagai berikut. Pertama yaitu penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaannya selambat-lambatnya 30 hari kerja kepada KPK.
terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Selanjutnya, laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi. Selanjutnya lagi yaitu formulir sebagaimana disebutkan tadi sekurang-kurangnya memuat 1. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi. 2. Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara. 3. Tempat dan waktu penerima gratifikasi. Ya. 4. Uraian jenis gratifikasi yang diterima dan nilai gratifikasi yang diterima. Terakhir, formulir pelapor gratifikasi dapat diperoleh di kantor KPK atau yang diunduh di laman KPK, ya. Ya. Kemudian tata cara ya. Nah, beberapa contoh gratifikasi ya, baik yang dilarang berdasarkan ketentuan pasal 12B Undang-Undang 31 tahun 99 junto Undang-Undang 20 2001 ya. Di dalam buku saku memahami gratifikasi yang diterbitkan oleh KPK dijelaskan contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi, yaitu pertama, pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada suatu hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya. Nah, itu gratifikasi. Kemudian hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat atau rekanan kantor pejabat tersebut oleh rekanan kantor pejabat tersebut. Ketiga, pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara gratis. Keempat, pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan. Kelima, pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat. Keenam, pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan. Ketujuh, pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja. 8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu. Nah, itulah contoh-contoh gratifikasi menurut sesuai petunjuk buku saku yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik. Nah, kemudian kita membedakan antara suap dan gratifikasi. Nah, ini kadang-kadang menjadi rancu. Apa yang menjadi pembeda suap dan gratifikasi? Perbedaan antara suap dan gratifikasi dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu dasar hukum, definisi, dan sanksinya. Perbedaan antara suap dan gratifikasi itu dapat dilihat pada gambaran sebagai berikut ya. Dasar hukum. Dasar hukum daripada suap itu adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Wetboek van Strafrecht, Stadblad tahun 1915 nomor 73. Nah, kemudian Undang-Undang nomor 11 Undang-Undang nomor 11 tahun 1990 tentang tindak pidana suap. Ketiga, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
serta diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Itulah dasar hukum dari suap yang berdasar penetapan. Nah, untuk gratifikasi, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta diatur pula dalam Undang-Undang 30 Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dasar hukum kedua untuk gratifikasi adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03 garis miring PMK titik 06 garis miring 2001 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi. Itulah perbedaan dari aspek dasar hukum. Perbedaan antara suap dan korupsi menurut definisinya bisa dijelaskan sebagai berikut. Definisi dari suap menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Undang-Undang Tindak Pidana Suap, suap didefinisikan sebagai berikut. Barang siapa menerima sesuatu atau janji sedang ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, ya, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah. Ya. Jadi inilah yang dimaksud definisi suap menurut Undang-Undang Tindak Pidana Suap. Ya, barang siapa berarti siapa saja menerima sesuatu ya, berarti berupa barang begitu ya, kebendaan begitu, atau janji ya, menerima janji begitu, sedangnya mengetahui atau patut menduga, atau selain dia mengetahui atau hanya merasa menduga saja bahwa itu pemberian atau janji itu dimaksud supaya ia berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya ya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Itu definisi dari suap menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 80 ya, tentang Undang-Undang Tindak Pidana Suap. Sementara definisi dari gratifikasi itu terdapat dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ya, di situ dikatakan yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat, ya, apa itu diskon maksudnya, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Ya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik gitu. Ya. Nah, pembeda lainnya ya antara suap dan gratifikasi itu ada dari segi sanksi. Nah, kalau suap gitu, pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap ya, pidana penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta. Selain itu, ada juga pada pasal 149 KUHP ya, pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, yang kedua adalah pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 ya, tentang tindak pidana korupsi. Nah, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun
dan atau denda ya. Jadi bisa kumulatif, bisa alternatif ini. Artinya dia bisa selain dipidana ya, pidana penjara juga dikenai denda dan atau pidana denda. Paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Nah, sanksi pada tindak pidana gratifikasi ada pasal 12 ayat pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi di sini sanksinya bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ya. Jadi itulah pembeda berdasarkan dasar hukum, definisi dan sanksinya terkait suap dan gratifikasi. Ya. Sekarang kita berbicara himbauan pimpinan KPK terkait gratifikasi. Jadi pimpinan KPK sudah telah menerbitkan surat nomor B.143 garing 01 13 garing 01 garing 2013 tanggal 21 Januari tahun 2013 yang ditujukan kepada pejabat negara, penyelenggara negara, pegawai negeri sipil, dan pimpinan organisasi swasta dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi, pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menghimbau kepada pejabat dan pegawai di lingkungan tersebut untuk 1. Tidak menerima atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sesuai pasal 12B ya, ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi, seperti uang atau barang atau fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan, keputusan, perlakuan pemangku kewenangan. Kemudian uang, barang, fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggung jawabnya. Kemudian uang, barang, fasilitas lainnya bagi pegawai, pengawas ya atau tamu selama kunjungan dinas. Selanjutnya uang, barang, fasilitas lainnya dalam proses penerimaan, promosi, dan mutasi pejabat atau pegawai. Inilah yang dikualifikasikan sebagai gratifikasi begitu. Ya. Jadi tidak bisa menerima hal-hal yang tadi. Kemudian yang kedua, berdasarkan surat pimpinan KPK tersebut, membangun tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik, good governance ya, atau governance and good corporate governance, dengan membuat aturan kode etik dan aturan perilaku, aturan pengendalian gratifikasi, dan aturan terkait lainnya, serta membangun lingkungan anti suap dan fungsi pelaksana pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing. Kemudian melapor setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung tanggal gratifikasi tersebut diterima. Di
Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi ya, berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dapat diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan dipidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Sesuai pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 ya, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian program pengendalian gratifikasi. Jadi surat edaran Menteri Keuangan ya nomor SE 10/MK titik 01/2013 tentang program pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan memberikan panduan kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan terkait dengan gratifikasi dan menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, gratifikasi dalam arti luas adalah pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya, meliputi uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Ya. Sedang gratifikasi dalam kedinasan ya, adalah hadiah atau fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan, seminar kit, sertifikat, plakat cindera, plakat atau cindera mata, hidangan atau sajian jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum. Nah, ya. Kemudian terkait pengendalian gratifikasi. Jadi dalam rangka mewujudkan Kementerian Keuangan ya, terkait surat edaran tadi, itu mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintah yang terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan disegani, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka, ya, sebagai pengendaliannya, setiap pegawai Kementerian Keuangan dilarang menerima dan atau memberi gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Seperti ya, A. Uang, barang, jasa, fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan atau keputusan perlakuan pemangku kepentingan. B. Uang, barang, jasa, fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Uang, barang, dan jasa, fasilitas lainnya bagi pegawai, pengawas, tamu selama kunjungan dinas. Uang, barang, jasa, fasilitas lainnya dalam proses penerimaan, promosi, atau mutasi pejabat pegawai, dan barang, jasa, fasilitas lainnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jadi hal-hal yang seperti ini sering sudah menjadi opini umum ya, ketika ada kunjungan dinas ya, promosi mutasi, pengadaan barang dan jasa, kondisi-kondisinya seperti ini sering kita dengar kisahnya begitu. Ini masih dalam lingkungan Kementerian Keuangan ya. Selanjutnya yang kedua, setiap pegawai Kementerian Keuangan wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK kecuali sebagaimana diatur dalam surat dari pimpinan KPK nomor B.01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 ya, seperti yang
sudah dibahas sebelumnya. Ketiga, untuk kepentingan transparansi, setiap pegawai Kementerian Keuangan wajib melaporkan penerimaan gratifikasi dalam kedinasan kepada atasan langsung. B. Penerimaan gratifikasi selain pada angka 2 ya, wajib dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima ya. Jadi selain pegawai kementerian yang wajib melaporkan yang ditentukan dalam surat pimpinan KPK 143/01/13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 ya. Itu pengecualian ya. Jadi penerimaan gratifikasi selain yang ditentukan di itu tadi ya, setiap pegawai kementerian wajib melaporkan gratifikasi kepada KPK kecuali berdasarkan surat 143 dari KPK tadi itu, nomor 143 ya. Kemudian untuk informasi lebih lanjut dengan gratifikasi dapat diakses ya di laman KPK, yaitu www.kpk.go.id/gratifikasi. Jadi itu. Jadi saya kira itu dulu yang dapat kami sampaikan terkait materi pendidikan anti korupsi pada kali ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.